Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin sebuah proyek besar terhenti karena hal-hal yang tak terlihat? Apakah Anda percaya bahwa kekuatan gaib bisa mempengaruhi kehidupan manusia? Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di Jerman, di tepi Sungai Rhine, di mana seorang kontraktor berhadapan dengan hal yang tak terduga. Dengarkan kisah ini dengan penuh perhatian. Pak Farid, seorang kontraktor asal Indonesia, mendapatkan kesempatan besar untuk memimpin pembangunan jembatan megah di tepi Sungai Rhine, Jerman. Jembatan ini direncanakan menjadi ikon baru yang menghubungkan dua kota kecil, Bad Harrach dan Oberwesel, yang terpisahkan oleh aliran sungai yang deras. Namun, sejak hari pertama pembangunan dimulai, masalah-masalah kecil mulai muncul. Alat berat yang tiba-tiba mati, bahan bangunan yang hilang tanpa jejak, hingga para pekerja lokal yang mengaku mendengar suara aneh saat malam tiba. Pak Farid, saya mendengar seseorang menangis tadi malam, ujar Hans, salah satu pekerja lokal, dengan wajah pucat. Namun, Pak Farid yang rasional selalu menganggap itu hanya imajinasi belaka. Fokus saja pada pekerjaan. Kita di sini untuk membangun jembatan, bukan mendengarkan cerita hantu, jawabnya tegas. Namun, masalah semakin hari semakin tidak masuk akal. Bahkan semen yang telah dituangkan pada pondasi selalu retak keesokan harinya. Para pekerja mulai takut, dan desas-desus tentang kutukan penunggu Sungai Rhine mulai terdengar. Malam itu, udara di sekitar Sungai Rhine terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti lokasi proyek, membuat suasana semakin mencekam. Para pekerja mulai gelisah, terutama setelah satu persatu dari mereka mengaku melihat bayangan aneh di sekitar lokasi pembangunan. Pak Farid, yang sedang memeriksa rencana konstruksi di kantornya, dikejutkan oleh suara pintu yang terbuka. Hans masuk dengan wajah penuh ketakutan. Pak Farid, pekerja kami, Lukas, tiba-tiba menghilang. Dia sedang memeriksa alat berat, tapi sampai sekarang tidak kembali, katanya tergesa-gesa. Pak Farid segera memerintahkan pencarian. Setelah beberapa jam, Lukas ditemukan di tepi sungai, terduduk dengan mata kosong. Dia hanya mengucapkan satu kalimat berulang-ulang, "Dia tidak ingin kita di sini." Kejadian itu menjadi titik balik bagi para pekerja. Sebagian besar dari mereka menolak melanjutkan pekerjaan, menganggap lokasi proyek sebagai tempat terkutuk. Pak Farid mulai merasa frustrasi. Proyek ini adalah impian besar baginya. Dia telah meninggalkan keluarganya di Indonesia demi kesempatan ini. Namun, setiap langkah terasa seperti ditentang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Keesokan harinya, seorang tokoh masyarakat setempat, Frau Muller, mendatangi lokasi proyek. Wanita tua itu dikenal sebagai penjaga tradisi dan sejarah lokal. Dengan suara serak, dia memperingatkan Pak Farid. Jembatan ini tidak akan pernah berdiri jika kau tidak menghormati penghuni Sungai Rhine. Disinilah roh Lorelei tinggal. Dia tidak suka jika manusia mengganggu wilayahnya, katanya. Pak Farid mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Apa yang Anda maksud dengan penghormatan, Frau Muller? Tanyanya. Wanita tua itu menjelaskan bahwa selama berabad-abad, masyarakat setempat percaya pada kehadiran roh penjaga sungai yang dikenal sebagai Lorelei. Untuk menghindari kemarahan roh tersebut, mereka biasanya memberikan sesajen berupa kepala binatang dan darah sebagai tanda penghormatan. Jika tidak, dia akan terus mengganggu, tambah Frau Muller sambil menatap Pak Farid dengan tajam. Pak Farid merasa terjepit. Sebagai seorang Muslim, dia tahu bahwa mempercayai hal-hal seperti itu bertentangan dengan ajaran agama. Namun, dia juga tidak bisa mengabaikan ketakutan yang mulai melanda semua orang di lokasi proyek. Di malam yang sama, Pak Farid mencoba tidur lebih awal, tapi dia terbangun oleh suara tangisan yang lirih. Ketika dia membuka jendela, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di tepi sungai, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke air. Wanita itu hanya berdiri diam, menatap ke arahnya. Pak Farid memejamkan mata dan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Namun, bayangan itu tidak hilang. Saat dia membuka matanya, wanita itu telah menghilang, meninggalkan jejak air di tanah. Pagi harinya, Pak Farid memutuskan untuk mengadakan rapat darurat bersama para pekerja dan tokoh masyarakat setempat. Dia ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di lokasi ini. Frau Muller kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih serius. Lorelei bukan hanya legenda. Dia adalah penjaga sungai ini. Jika kau ingin melanjutkan proyek ini, kau harus memberikan apa yang dia minta, katanya. Pak Farid merasa bingung. Apa yang sebenarnya dia minta? Wanita tua itu menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab.
nyawa. Tapi jika kau tak ingin memberikan itu, ada cara lain. Kepala kerbau dan darah ayam hitam mungkin bisa menenangkan amarahnya. Pak Farid merasa pikirannya bercampur aduk setelah mendengar saran Frau Muller. Memberikan sesajen berupa kepala kerbau dan darah ayam hitam bukanlah sesuatu yang mudah diterima, terutama karena keyakinannya kepada Allah menolak segala bentuk ritual seperti itu. Namun, desakan para pekerja dan ketakutan yang semakin meningkat memaksa dia mempertimbangkan hal itu. Pak Farid, kalau kita tidak melakukan ini, proyek ini tidak akan selesai. Apa Anda tidak lihat sendiri apa yang terjadi? Desak Hans, dengan nada penuh ketakutan. Namun, hati kecil Pak Farid terus bergolak. Malam itu, dia memilih untuk sholat malam dan memohon petunjuk kepada Allah. Dalam doanya, dia berkata, "Ya Allah, jika ini adalah ujian bagi hamba MU, berikanlah jalan terbaik. Jangan biarkan aku menyerah pada sesuatu yang Engkau larang." Keesokan harinya, Pak Farid memutuskan untuk mengundang seorang ulama setempat, Imam Yusuf, yang berasal dari komunitas Muslim di kota Bonn. Imam Yusuf mendengarkan kisah Pak Farid dengan seksama, lalu menjawab dengan tegas, "Pak Farid, kita tidak boleh tunduk pada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Jika penunggu itu benar-benar ada, maka kita hanya perlu memohon perlindungan kepada Allah. Namun, kita juga harus bersiap menghadapi cobaan yang mungkin lebih berat," ujarnya dengan nada bijak. Pak Farid merasa sedikit lega mendengar kata-kata tersebut. Namun, para pekerja dan masyarakat setempat tidak berbagi pandangan yang sama. Desas-desus mulai beredar bahwa Pak Farid tidak menghormati tradisi lokal, dan beberapa pekerja bahkan mengancam akan meninggalkan proyek jika tidak ada tindakan segera. "Pak Farid, Anda bisa melanjutkan proyek ini sendiri jika tetap keras kepala," ujar seorang pekerja dengan nada tajam. Dalam situasi yang serba sulit ini, Pak Farid merasa terisolasi. Dia kembali ke lokasi proyek untuk memeriksa keadaan, namun suasana di sana semakin mencekam. Alat berat yang sebelumnya rusak kini terlihat seperti dirusak dengan sengaja. Lukisan-lukisan aneh muncul di tanah, seperti simbol-simbol yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Malam itu, mimpi buruk kembali menghampiri Pak Farid. Dia melihat seorang wanita dengan gaun putih panjang berjalan di atas air sungai. Wajahnya cantik, namun matanya penuh amarah. "Kenapa kau menolak permintaanku? Kau tidak tahu apa yang kau lawan," suara wanita itu menggema di dalam kepala Pak Farid. Dia terbangun dengan keringat dingin, sementara suara wanita itu terus terngiang. Pak Farid memutuskan untuk berbicara lagi dengan Imam Yusuf. "Apa yang harus saya lakukan? Semua ini mulai membuat saya kehilangan akal," katanya dengan nada putus asa. Imam Yusuf menepuk bahunya dengan lembut. "Kita akan melawan ini dengan doa. Jika hati kita kuat dan iman kita tak tergoyahkan, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kita. Mari kita lakukan ruqyah di lokasi proyek, dan minta semua pekerja untuk ikut berdoa." Pak Farid merasa sedikit lega mendengar saran itu. Dia mulai mengatur rencana untuk melibatkan seluruh pekerja dalam doa bersama. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa yang akan mereka hadapi mungkin jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Malam itu, suasana di lokasi proyek sangat hening. Pak Farid bersama Imam Yusuf dan beberapa pekerja yang masih bertahan mempersiapkan diri untuk melakukan doa bersama dan ruqyah. Meskipun tidak semua pekerja mau ikut, mereka yang hadir menunjukkan keberanian yang luar biasa. Lampu-lampu portabel menerangi area pembangunan, sementara angin dingin dari sungai Rhine berhembus menusuk kulit. Imam Yusuf memulai dengan membaca surat Al-Fatihah, diikuti ayat kursi, dan zikir lainnya. Suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Namun, saat ruqyah berlangsung, kejadian aneh mulai terjadi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat beberapa lampu mati seketika. Kabut tebal muncul dari arah sungai, bergerak perlahan menuju lokasi proyek. Para pekerja mulai panik, namun Imam Yusuf tetap melanjutkan doanya dengan suara lantang. "Jangan takut, tetap fokus pada doa kalian. Allah bersama kita," seru Imam Yusuf dengan tegas. Pak Farid merasakan hatinya bergetar. Dia terus melafalkan doa, meskipun matanya menangkap bayangan samar seorang wanita di kejauhan. Wanita itu berdiri di atas air, menatap mereka dengan pandangan tajam. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang sama dari mimpinya. "Kau pikir doa-doamu bisa mengusirku? Ini adalah tempatku, dan kau telah mengganggunya." Pak Farid merasa tubuhnya menggigil. Namun, dia menolak untuk menyerah pada rasa takut. Dia memperkuat zikirnya, memohon perlindungan kepada Allah. Beberapa pekerja mulai menangis, namun Imam Yusuf tetap memimpin doa dengan penuh keyakinan. Saat ruqyah mencapai puncaknya,
bayangan wanita itu mulai bergerak mendekat. Kabut semakin tebal, hingga hampir menutupi seluruh area. Namun, Imam Yusuf membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dengan suara penuh kekuatan. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan panjang, seperti suara seseorang yang kesakitan. Bayangan wanita itu perlahan menghilang, dan kabut pun mulai surut. Suasana kembali hening, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Para pekerja yang tadinya ketakutan mulai merasa lega. Sebagian dari mereka menangis dalam syukur, sementara yang lain terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami. Pak Farid merasa beban berat di dadanya perlahan menghilang. Imam Yusuf mendekati Pak Farid dan berkata, "Ini belum selesai, tapi malam ini kita telah menunjukkan bahwa iman bisa mengalahkan ketakutan. Jangan pernah ragu pada perlindungan Allah." Pak Farid mengangguk dengan penuh keyakinan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, lokasi proyek terasa damai. Namun, Pak Farid tidak tahu bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar. Malam-malam berikutnya berlalu dengan tenang, dan para pekerja mulai kembali ke lokasi proyek. Mereka bekerja dengan rasa was-was, tapi semangat perlahan muncul setelah doa bersama yang dipimpin Imam Yusuf. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, Hans, salah satu pekerja yang bertugas menjaga alat berat, kembali dengan wajah pucat. Dia tidak bisa berbicara selama beberapa menit. Tubuhnya gemetaran seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Farid mendekatinya dengan cemas. "Apa yang terjadi, Hans? Bicara padaku." Hans hanya menunjuk ke arah sungai. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia berkata, "Dia kembali. Dia lebih marah dari sebelumnya." Pak Farid bergegas menuju tepian sungai bersama beberapa pekerja lainnya. Di sana, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Permukaan air sungai yang biasanya tenang kini berputar seperti pusaran besar. Bayangan wanita bergaun putih terlihat berdiri di tengah pusaran, rambutnya yang panjang menjuntai hingga menyentuh air. Matanya memancarkan kemarahan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa tercekik. Salah satu pekerja berteriak, "Dia tidak akan membiarkan kita melanjutkan proyek ini. Kita harus pergi sekarang juga." Namun, Pak Farid tetap berdiri teguh. Meski hatinya diliputi ketakutan, dia mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Imam Yusuf. Dia melafalkan ayat kursi dengan suara gemetar, berharap ini bisa mengusir makhluk itu. Wanita itu tidak bergerak, tapi tatapannya semakin tajam. Tiba-tiba, dia berbicara dalam bahasa yang aneh. Suaranya seperti bergema dari segala arah. Para pekerja mulai mundur, meninggalkan Pak Farid yang berdiri sendirian di tepi sungai. "Kenapa kau terus menantangku, manusia? Nyawa adalah harga yang harus kau bayar. Jika tidak, jembatan ini tidak akan pernah berdiri." Pak Farid merasa tubuhnya kaku. Dia tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Dalam hati, dia memohon perlindungan kepada Allah, mengingat bahwa hanya kekuatannya yang bisa menolongnya dari situasi ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara azan yang menggema di udara. Suara itu berasal dari perangkat pengeras suara kecil yang dipasang oleh Imam Yusuf di lokasi proyek. Suara azan itu membawa ketenangan yang perlahan mengusir rasa takut di hati Pak Farid. Wanita itu mulai mundur, pusaran air di sekitarnya perlahan menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, dia mengucapkan satu kalimat terakhir. "Kalian belum menang. Aku akan kembali." Pak Farid terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas setelah kejadian itu. Para pekerja yang menyaksikan dari kejauhan segera berlari menghampirinya, membantu dia kembali ke tenda proyek. Imam Yusuf, yang tiba tak lama setelah kejadian itu, langsung memimpin doa bersama. Dia mengatakan bahwa perlawanan ini belum selesai, dan mereka harus terus memperkuat iman agar bisa menghadapi ujian berikutnya. Pak Farid hanya bisa berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melewati semua ini." Pagi itu, suasana di lokasi proyek terasa lebih berat dari biasanya. Para pekerja yang tersisa mulai kehilangan semangat, sementara sebagian lagi memutuskan untuk pergi dan tidak kembali. Pak Farid merasa tertekan, tetapi dia tahu tidak ada pilihan selain melanjutkan proyek ini. Waktu dan dana yang sudah dihabiskan terlalu besar untuk dihentikan begitu saja. Namun, ancaman nyata datang saat seorang pekerja lokal bernama Klaus mendekati Pak Farid dengan ekspresi cemas. Dia membawa secari kertas lusuh yang ditemukan di dekat lokasi alat berat. "Pak Farid, ini ditemukan pagi tadi. Saya tidak tahu siapa yang menaruhnya, tapi isinya menyeramkan,"
ujar Klaus dengan suara bergetar. Pak Farid membuka kertas itu dan membaca tulisan yang tertera. Tulisan itu ditulis dengan tinta merah, yang tampak seperti darah. Ini adalah peringatan terakhirku. Berikan nyawa yang kuinginkan, atau jembatan ini akan menjadi tempat kehancuranmu. Pak Farid merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mencoba untuk tetap tenang, meskipun ancaman itu jelas menggoyahkan keberaniannya. Dia memanggil Imam Yusuf untuk membicarakan hal ini. Ujian ini semakin berat, Imam. Mereka menginginkan tumbal. Tapi aku tidak bisa membiarkan keyakinanku runtuh, kata Pak Farid, suaranya penuh keputusasaan. Imam Yusuf mengangguk dengan bijak. Ini adalah ujian terbesar dari iman kita, Pak Farid. Kita tidak boleh tunduk pada makhluk seperti itu. Kita hanya tunduk pada Allah. Namun, kita harus lebih waspada dan terus memperkuat perlindungan kita dengan doa. Pak Farid memutuskan untuk memperketat pengamanan di lokasi proyek. Dia juga meminta para pekerja Muslim untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah di lokasi setiap malam. Sementara itu, dia menyusun strategi untuk menyelesaikan proyek dengan lebih cepat, sebelum gangguan ini semakin parah. Namun, malam itu, gangguan kembali terjadi. Alat-alat berat yang sudah diperbaiki tiba-tiba mati, dan suara jeritan terdengar dari arah sungai. Para pekerja yang berjaga melarikan diri dalam ketakutan, meninggalkan Pak Farid dan Imam Yusuf yang tetap bertahan di lokasi. Di tengah kegelapan, bayangan wanita itu muncul lagi. Kali ini, dia berdiri lebih dekat, di tepi sungai, dengan tatapan penuh amarah. Suaranya menggema di udara. Kau benar-benar keras kepala, manusia. Aku sudah memberimu banyak peringatan. Kau tidak akan pernah menyelesaikan jembatan ini tanpa memberikan apa yang aku minta. Pak Farid, meskipun diliputi rasa takut, berdiri teguh. Aku tidak akan tunduk padamu. Aku hanya tunduk pada Allah. Jika kau ingin menghentikan kami, cobalah, tapi aku tidak akan menyerah, katanya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Wanita itu tertawa, tawa yang terdengar dingin dan menyakitkan. Kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan, katanya sebelum menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menyelimuti lokasi proyek. Malam itu, Pak Farid tidak bisa tidur. Dia merasa bahwa puncak dari ujian ini semakin dekat, dan dia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pagi itu, suasana di lokasi proyek terlihat lebih lengang. Sebagian besar pekerja sudah meninggalkan lokasi, menyisakan hanya segelintir orang yang masih bertahan. Pak Farid dan Imam Yusuf terus berusaha menjaga semangat mereka, meskipun ketegangan terasa di setiap sudut. Pak Farid memutuskan untuk mempercepat pekerjaan dengan meminta bantuan tenaga ahli dari luar. Dia mendatangkan tim kontraktor dari kota Koln, yang dianggap tidak terlalu percaya pada kisah-kisah mistis. Namun, kedatangan mereka justru membawa masalah baru. Di malam pertama tim baru bekerja, sebuah insiden mengerikan terjadi. Derek besar yang digunakan untuk mengangkat material tiba-tiba runtuh tanpa sebab yang jelas. Besi-besi penyangga jatuh dengan suara menggelegar, hampir menimpa para pekerja. Untungnya, tidak ada korban jiwa, tetapi insiden itu semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa proyek ini memang dikutuk. Hans, yang masih setia mendampingi Pak Farid, mendekati bosnya dengan wajah suram. Pak Farid, saya tahu Anda orang yang beriman. Tapi saya benar-benar takut. Apa kita tidak sebaiknya menyerah saja? Pak Farid menatap Hans dengan mata penuh kelelahan, tetapi juga keteguhan. Hans, saya tidak bisa menyerah. Proyek ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini adalah ujian bagi kita semua. Saya percaya, selama kita bersandar pada Allah, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kita. Namun, malam itu, serangan dari penghuni gaib semakin menjadi-jadi. Para pekerja melaporkan mendengar suara langkah kaki berat di sekitar lokasi proyek, meskipun tidak ada siapapun di sana. Beberapa alat berat kembali rusak, dan simbol-simbol aneh muncul di dinding bangunan yang hampir selesai. Saat Pak Farid dan Imam Yusuf memeriksa lokasi, angin kencang tiba-tiba berhembus, hampir menjatuhkan mereka. Di tengah angin itu, suara tawa wanita terdengar lagi, semakin dekat dan semakin menyeramkan. Tidak ada yang bisa melawan aku. Jika kau tidak memberikan apa yang aku minta, aku akan menghancurkan semuanya. Pak Farid berusaha tetap tenang. Dia melantunkan ayat kursi dengan penuh keyakinan, diikuti oleh Imam Yusuf yang membaca surat Al-Baqarah dengan suara lantang. Namun, kali ini, reaksi dari sang penunggu jauh lebih agresif. Bayangan wanita itu muncul dengan bentuk yang lebih jelas. Tubuhnya menjulang tinggi di atas sungai, dengan rambut yang bergerak seperti ular-ular hidup. Aku sudah cukup bersabar.
Ini adalah peringatanku yang terakhir, teriaknya, sementara air sungai mulai bergejolak seperti badai. Para pekerja yang menyaksikan kejadian itu berteriak dan melarikan diri. Namun, Pak Farid tetap berdiri teguh. Aku tidak akan tunduk padamu. Aku hanya tunduk pada Allah, serunya dengan suara lantang. Wanita itu tampak semakin murka. Dengan gerakan cepat, dia mengangkat tangannya, dan sebuah gelombang air besar bergerak menuju lokasi proyek. Pak Farid memejamkan mata, memohon perlindungan kepada Allah. Gelombang itu hampir mencapai mereka ketika tiba-tiba suara azan kembali menggema dari pengeras suara kecil yang dipasang di lokasi. Gelombang itu berhenti seketika, dan wanita itu menghilang dengan jeritan panjang. Suasana kembali hening, tetapi kerusakan yang ditinggalkan sangat besar. Sebagian besar peralatan hancur, dan lokasi proyek kini dipenuhi lumpur dari air sungai. Pak Farid jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ya Allah, aku hanya memohon kekuatan MU. Tunjukkan jalan bagi kami untuk menyelesaikan ujian ini, bisiknya penuh harap. Setelah malam penuh teror itu, proyek pembangunan jembatan di tepi Sungai Erhine benar-benar berada di ujung tanduk. Sebagian besar pekerja telah pergi, meninggalkan Pak Farid bersama hanya beberapa orang yang masih berani bertahan. Kerusakan yang terjadi malam itu membuat pekerjaan hampir mustahil untuk dilanjutkan. Pak Farid menghabiskan malamnya dengan memanjatkan doa, mencari petunjuk dari Allah. Dia tahu, menyerah bukanlah pilihan, tetapi setiap langkah ke depan terasa seperti menginjak bara api. Imam Yusuf, yang selalu mendampinginya, mencoba memberikan semangat. Pak Farid, mungkin inilah saatnya kita mengajak lebih banyak orang untuk bersatu dalam doa. Kita butuh kekuatan kolektif, karena ini bukan hanya ujian untuk Anda, tetapi untuk semua yang terlibat. Pak Farid mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Dia memutuskan untuk mengundang komunitas Muslim setempat untuk melakukan doa bersama di lokasi proyek. Ini adalah langkah besar, mengingat banyak dari mereka juga takut terhadap cerita-cerita mistis yang beredar. Malam itu, sekitar 20 orang berkumpul di lokasi proyek. Mereka menyalakan lampu-lampu portabel dan membentuk lingkaran besar di tengah area yang telah dibersihkan. Imam Yusuf memulai dengan membaca surat Yasin, diikuti oleh zikir dan doa kolektif. Namun, di tengah-tengah doa, angin dingin kembali berhembus, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman, tetapi Imam Yusuf tetap melanjutkan doanya dengan suara lantang. Tiba-tiba, bayangan wanita itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dan lebih besar daripada sebelumnya. Rambutnya bergerak liar seperti ombak, dan matanya menyala merah seperti bara api. Kalian pikir doa-doa ini bisa menyelamatkan kalian? Aku telah cukup sabar. Ini adalah akhir dari semuanya. Suaranya menggelegar seperti petir. Para peserta doa bersama mulai gemetar, sebagian mencoba mundur. Namun, Imam Yusuf berdiri teguh, melangkah maju sambil mengangkat tangannya ke langit. Kami tidak takut padamu. Kami hanya takut kepada Allah, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wanita itu tertawa dingin, tetapi tawanya berubah menjadi jeritan ketika Imam Yusuf membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tubuhnya mulai bergetar, dan perlahan-lahan memudar. Tetapi tidak sebelum dia mengeluarkan ancaman terakhir. Kalian mungkin menang malam ini, tapi aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, aku akan membawa kehancuran yang lebih besar. Saat wanita itu menghilang, suasana di lokasi proyek menjadi hening. Angin berhenti berhembus, dan bau busuk perlahan menghilang. Namun, perasaan mencekam masih tersisa di hati semua orang. Pak Farid mendekati Imam Yusuf dengan wajah penuh kecemasan. Apakah ini benar-benar sudah berakhir, Imam? Imam Yusuf menghela napas panjang. Saya tidak tahu, Pak Farid. Tapi yang pasti, kita harus terus berjuang. Ujian ini belum selesai. Malam itu, Pak Farid memutuskan untuk tidak mundur. Dia tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang membangun jembatan, tetapi juga tentang mempertahankan keyakinannya kepada Allah. Setelah malam panjang yang penuh ketegangan, Pak Farid memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Dia mengundang para sesepuh dan tokoh agama dari komunitas lokal, berharap mereka bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik dengan makhluk penunggu tanpa melanggar keyakinan mereka kepada Allah. Pertemuan diadakan di sebuah masjid kecil di Bonn, hanya beberapa kilometer dari lokasi proyek. Para sesepuh mendengarkan cerita Pak Farid dengan penuh perhatian. Setelah diskusi panjang, seorang tokoh tua bernama Sheikh Abdullah angkat bicara. Makhluk seperti itu tidak bisa dilawan hanya dengan doa dan iman saja. Kadang, mereka membutuhkan tanda bahwa kita menghormati keberadaan mereka, tanpa melanggar syariat Allah.
Dalam tradisi Islam, kita bisa memberikan sedekah berupa hewan kurban, bukan sebagai persembahan kepada mereka, tetapi sebagai bukti bahwa kita memohon perlindungan dari Allah. Pak Farid mendengarkan dengan serius. Sheikh Abdullah melanjutkan, kita bisa menyembelih hewan kurban di lokasi proyek, bukan untuk mereka, tetapi untuk membagikan dagingnya kepada fakir miskin sebagai bentuk sedekah. Ini adalah langkah simbolis yang bisa memperlihatkan bahwa kita tidak tunduk pada makhluk gaib, tetapi tetap menghormati ciptaan Allah. Malam itu, Pak Farid bersama Imam Yusuf dan beberapa pekerja setuju untuk melaksanakan ide tersebut. Mereka memilih seekor sapi hitam besar yang sehat sebagai hewan kurban. Proses penyembelihan dilakukan dengan penuh hikmat, diiringi doa bersama agar proyek ini bisa berjalan lancar tanpa gangguan lagi. Namun, saat darah sapi mulai mengalir di tanah, tanda-tanda aneh muncul di sekitar lokasi. Angin dingin kembali berhembus, dan suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Para pekerja mulai gelisah, tetapi Imam Yusuf meminta mereka tetap tenang dan melanjutkan doa. Tiba-tiba, bayangan wanita itu muncul kembali, kali ini dalam bentuk yang lebih menyeramkan. Wajahnya penuh dengan luka, dan tubuhnya terlihat semakin besar, seolah-olah dia menyerap energi dari rasa takut orang-orang di sekitarnya. Kalian pikir ini cukup untuk membuatku pergi? Aku tidak membutuhkan darah sapi. Aku membutuhkan nyawa manusia, teriaknya dengan suara menggelegar. Pak Farid maju, menghadapi bayangan itu dengan penuh keberanian. Kami tidak akan memberikan apa yang kau inginkan. Kami hanya tunduk pada Allah, dan kami tidak akan mundur. Wanita itu tertawa, tetapi tawanya berubah menjadi jeritan kesakitan saat Imam Yusuf melafalkan doa-doa ruqyah dengan suara lantang. Bayangan itu mulai bergetar, dan angin di sekitar lokasi semakin kencang. Dalam upaya terakhirnya, wanita itu menerjang ke arah Pak Farid, tetapi sebelum dia bisa mendekat, suara azan yang diputar dari pengeras suara menggema di udara. Cahaya terang muncul dari arah masjid kecil yang berada di dekat lokasi proyek, menerangi seluruh area. Bayangan wanita itu lenyap seketika, meninggalkan ketenangan yang belum pernah dirasakan di lokasi proyek sebelumnya. Para pekerja terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pak Farid terjatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya. Ya Allah, hanya kepada MU aku memohon perlindungan, bisiknya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, lokasi proyek benar-benar tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan menyeramkan. Para pekerja yang masih bertahan mulai percaya bahwa ujian ini telah berakhir. Namun, di dalam hati Pak Farid, dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Dia harus memastikan bahwa jembatan ini selesai, sebagai bukti bahwa iman selalu bisa mengalahkan ketakutan. Hari-hari setelah malam yang penuh teror itu, perlahan semuanya mulai membaik. Lokasi proyek yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini kembali berjalan dengan lancar. Pekerja-pekerja yang tersisa melanjutkan pekerjaan mereka dengan semangat baru. Meski mereka masih merasa cemas, mereka mulai percaya bahwa makhluk gaib yang menakutkan itu telah pergi, berkat doa dan pengorbanan yang telah dilakukan. Pak Farid merasa lega, tetapi rasa tanggung jawabnya terhadap proyek ini tidak pernah pudar. Dia tahu bahwa meskipun gangguan itu tampaknya sudah berakhir, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan jembatan ini bisa berdiri dengan kokoh. Pada suatu pagi yang cerah, seluruh tim kontraktor, bersama para pekerja dan tokoh agama, berkumpul di lokasi proyek untuk merayakan selesainya pembangunan jembatan. Jembatan besar yang membentang di atas Sungai Erhine kini hampir selesai. Sebuah simbol ketekunan dan iman yang tak tergoyahkan. Pak Farid berdiri di tepi jembatan, memandang hasil kerja keras mereka. Jembatan ini bukan hanya sebuah proyek fisik, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual. Ia teringat saat-saat penuh ketegangan dan rasa takut yang melanda mereka selama berbulan-bulan. Namun, di balik semua itu, mereka berhasil menghadapinya dengan iman dan keberanian. Imam Yusuf, yang turut hadir, mendekati Pak Farid. Ini adalah hasil dari doa dan keteguhan hati. Semoga jembatan ini membawa manfaat bagi banyak orang, dan menjadi bukti bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah. Pak Farid mengangguk, matanya berbinar. Jembatan ini adalah simbol dari apa yang kita hadapi bersama. Tidak hanya untuk menghubungkan dua sisi sungai, tetapi juga untuk menghubungkan kita dengan Allah, yang memberikan kekuatan dalam setiap ujian. Saat mereka berdiri di sana, sebuah perasaan damai menyelimuti mereka. Tak ada lagi suara aneh atau bayangan menyeramkan. Jembatan itu kini berdiri kokoh, sebagai bukti bahwa bahkan dalam menghadapi teror dan ketakutan, iman dan doa bisa membawa kemenangan. Namun, Pak Farid tahu, meskipun ujian besar ini telah selesai, hidupnya akan selalu penuh dengan tantangan.
Jembatan ini mungkin telah dibangun, tetapi perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Setiap langkah ke depan adalah ujian baru, dan dia siap menghadapinya dengan penuh keyakinan, tanpa pernah meninggalkan keyakinannya pada Allah. Ketika jembatan itu akhirnya dibuka untuk umum, ribuan orang melintasinya setiap hari, tanpa mengetahui perjuangan yang terjadi di balik pembangunannya. Jembatan yang menghubungkan dua sisi sungai kini menjadi simbol keberanian, ketekunan, dan kekuatan iman. Pak Farid berdiri di tepi jembatan itu, melihat para pengendara yang melewatinya. Dengan senyum di wajahnya, dia bersyukur karena meskipun ujian besar telah datang, mereka berhasil melewatinya, berkat keberanian dan doa. Jembatan ini bukan hanya menghubungkan dua tempat fisik, tetapi juga dua dunia yang sangat berbeda, dunia manusia dan dunia yang tak terlihat, yang penuh misteri dan ujian. Dan di sana, di ujung jembatan yang kokoh itu, Pak Farid tahu bahwa tidak ada ujian yang terlalu besar untuk dihadapi, selama dia tetap berjalan di jalan yang benar, dengan keyakinan penuh kepada Allah. Demikian cerita tentang perjuangan Pak Farid dalam membangun jembatan yang penuh tantangan dan gangguan gaib. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pesan moral bahwa dalam menghadapi ujian hidup, iman dan keteguhan hati adalah kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Ketika kita bersandar pada Allah dan tidak tergoyahkan oleh ketakutan, maka tak ada yang mustahil. Hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa setiap ujian, betapapun sulitnya, akan mendekatkan kita pada kebesarannya. Keberanian untuk terus berjuang meski dalam ketidakpastian, serta tetap menjaga keyakinan pada jalan yang benar, akan selalu membawa kita pada kemenangan yang hakiki.